Hari ini sesi ke-1 yaitu kasih jangan tersembunyi, harus nyata, harus dinyatakan. Kasih kita jangan sampai tersembunyi, gak ada apa-apanya. Kita mendapatkan Tuhan, kasih Tuhan dalam hati kita harus sampai orang bisa lihat ada kasih. Sampai keluarga kita lihat setelah kita terima Yesus, hidup kita sekarang dipenuhi dengan kasih. Ada kasih. Sampai orang lain bisa lihat ada kasih. Sampai orang lain juga bisa lihat dalam gereja ada kasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, tepuk tangan yang meriah, saudara, kita seperti pelita. Jangan menyalakan pelita di bawah gantang, harus di atas supaya percaya, supaya orang bisa melihat. Jadi kita akan fokus untuk mulai tabur kasih, berbuat kasih, saudara. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, kasih yang sejati harus dimanifestasikan sehingga bisa kelihatan, saudara. Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi, saudara. Kalau kasih tersembunyi, saudara, jadi nggak ada apa-apanya. Orang tidak bisa merasakan, orang tidak bisa mengerti, orang tidak bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang tidak akan datang pada Tuhan lewat hidup kita. Jadi jangan tersembunyi, harus dinyatakan, harus dilakukan sampai orang bisa merasakan kasih yang ada dalam hidup kita, bisa melihat kasih yang ada dalam hidup kita. Waktu UC kemarin, saudara, temanya manifestasi anak Allah. Ya, sebagai anak Allah memanifestasikan sungguh-sungguh ya citra anak Allah. Saudara, orang bisa melihat kalau Allah itu kasih, kita anak-anaknya juga pasti ya orang-orang yang hidupnya penuh dengan kasih, saudara. Bahkan kalau sudah bisa perhatikan dalam Alkitab, ada karunia-karunia, ada ini macam-macam. Tapi tetap yang paling besar adalah kasih. Tinggal 3, iman, pengharapan. Lalu apa, saudara? Kasih. Yang paling besar adalah kasih, saudara. Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya apa, saudara? Kamu saling mengasihi. Saudara, dikatakan di sini, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu apa, saudara? Harusnya dibaca. Demikian kamu apa? Harus, saudara. Jadi bukan hanya kalau mau, kalau senang dengan siapa, kamu harus ada ketetapan, harus, saudara. Katakan sebelah, harus mengasihi gitu, saudara. Tapi jangan hanya sebelah dadanya sendiri, harus mengasihi gitu, saudara. Amin, saudara. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu apa? Saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, orang baru bisa lihat ini murid Yesus, ini pengikut Kristen. Pengikut Kristus. Kristen itu artinya kan juga pengikut Kristus, saudara. Kalau enggak, orang enggak bisa enggak berkata ini ya pengikut Kristus. Bagi orang dunia, saudara, Kristen itu dianggap orang baik. Saudara lihat, kalau orang Kristen terbuatnya tidak baik, enggak punya kasih, Kristen kok kayak gitu. Betul enggak, saudara? Harusnya Kristen itu yang penuh kasih. Seperti Bapaknya penuh kasih, seperti Tuhan penuh kasih, saudara. Kalau kita ya hidup dalam kasih, kasih itu terpancar melalui hidup kita, orang akan bisa tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Kisah Rasul 5 ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat. Ada tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Sambi Salomo dalam persekutuan apa? Yang erat. Ada kuasa, ada mujizat, tapi juga ada kasih sehingga mereka akrab, sehingga mereka erat satu dengan yang lain. Kenapa? Saling mengasihi. Ada kuasa, ada mujizat, tapi juga ada kasih. Itu selalu seimbang antara kuasa dan antara kasih. Kalau sudah bisa perhatikan, saat seorang dilawat Roh Kudus, saat seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada satu pengurapan kuasa. Perkataannya ada kuasa, pelayanannya ada kuasa, hidupnya ada kuasa. Tapi juga jangan lupa dipenuhi Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi juga mulai ada kasih. Ada kasih,
ada kasih. Karena Allah itu kasih, dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah, ya makin banyak kasihnya, saudara. Saya masih ingat waktu dulu ada Toronto Blessing, saudara. Ya, saya masih ingat, ya ada orang yang nganggap Toronto Blessing luar biasa, mengalami di jamaah Tuhan luar biasa. Tapi juga ada orang yang anggap ini sesat, ini Toronto Blessing ibadah kok tertawa cekikian gitu, saudara. Banyak orang, ya ada yang terima, ada yang tidak. Saya bawa ya SGG staf gembala ke sana, saudara. Waktu sampai di sana saya lihat, wah lebih lagi. Dulu belum ada orang ibadah kok tiba-tiba yang tertawa, didoakan kok jatuh, saudara. Wah, tumbang dan macam-macam. Saya hanya nonton, di sana hanya nonton, saudara. Malamnya waktu saya doa sendiri, Tuhan berkata, kamu ini jauh-jauh dari Indonesia sampai Toronto, kok cuma nonton saja. Sayang, untuk apa jauh-jauh datang? Tuhan berkata, coba saja, diterima dulu, dicicipi dulu, ya benar baik atau tidak, enak atau tidak, coba dulu. Lalu besoknya saya mulai, saudara, buka hati. Saya berkata, Tuhan, kau mau jamaah, aku mau tumbang atau tidak terserah, aku tertawa atau tidak terserah, aku dilawat atau tidak terserah, pokoknya aku terima apa yang kau berikan, aku dilawat. Tiba-tiba saudara, saya itu terpelanting kira-kira 2-3 meter gitu, saudara. Rombongan semua kaget. Bukan hanya itu, saudara, saya tertawa terpingkah-pingkah. Tanya itu yang ikut Bu Guntur lah, ya Pak Sabar Dudi, bingung. Pak Ubaja itu biasanya orangnya diem loh, kok tertawanya seperti ini, saudara. Sampai semua diem. Bukan hanya itu, saudara, waktu terpinta, saudara, saya jatuh, saudara. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan, saudara. Dada saya itu seperti naik. Setelah itu kepalanya naik. Orang tidak ngerti, tapi saya yang di alam roh ngerti. Saya di alam roh dibawa oleh Tuhan seperti dioperasi. Dada saya dibuka gitu, saudara. Ada sesuatu yang diambil, saudara. Setelah itu, saudara, dahi saya ini seperti dibuka juga. Ada sesuatu yang diambil oleh Tuhan, saudara. Sejak itu saya tahu memang ada sesuatu yang diambil di dalam dada, dioperasi, dibuka, diambil. Saudara tahu enggak apa itu? Semua beban berat, semua tekanan-tekanan itu diambil, saudara. Sehingga kalau saudara lihat sejak itu, roh saya lebih menyala-nyala lagi. Karena semua dibersihkan oleh Tuhan. Semangatnya, rohnya menyala-nyala, saudara. Lalu ini waktu keplak diambil apa? Yang menghalangi, saudara. Oh, itu diambil sehingga terbuka, sehingga hikmat Tuhan itu mengalir, sehingga hikmat Tuhan mengalir, saudara, dan banyak bisa melihat hal yang rohani, saudara. Ya, tapi itu baru tadi kuasa pengalaman supernatural. Sejak itu saya lihat semua rombongan hidupnya ada kasih. Sudah ada Pak Agung itu telepon berjam-jam sama istrinya. Zaman dulu telepon itu mahal, saudara. Sekarang pakai internet gak terlalu bayar. Tapi saya lihat selalu ada kuasa dan kasih itu jadi satu. Gak bisa dibedakan, gak bisa dipisahkan. Karena Allah Maha Kuasa, tapi Allah juga Maha Kasih. Ada kasih, saudara, kuasa dan kasih. Jadi harus ada kasih yang dimanifestasikan. Amin, saudara. Lalu yang kedua, kasih Allah dalam hidup kita harus semakin bertumbuh. Katakan semakin bertumbuh. Harus bertumbuh, saudara, bertumbuh. Makin lama makin mengasihi. Jangan dulunya mengasihi, sekarang mah jadi nggak mengasihi lagi. Jangan, makin penuh kasih, saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patut demikian karena apa, saudara? Imanmu makin bertambah. Imannya makin bertambah, saudara. Dulu imannya kecil, sekarang makin bertambah, saudara. Tuhan berkata, kalau kau punya iman biji sesawi, ya saja engkau akan bisa pindahkan gunung. Biji sawi dulu itu kecil sekali, saudara. Tapi kalau ditanam makin besar.
Ya bertumbuh, maksud saya bertumbuhnya makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya sama besarnya dengan yang lain, akhirnya lebih besar dari yang lain, akhirnya bisa jadi pohon. Artinya berani percaya, dulu hanya kecil, berani percaya yang lebih besar, makin besar, makin besar. Akhirnya yang tidak masuk akal berani percaya. Iman harus bertumbuh, saudara. Ya, tapi bukan hanya imannya saja, saudara. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Di antara kamu kasihnya juga sama, makin kuat, makin bertumbuh, makin erat satu di yang lain. Imannya bertumbuh, kasihnya juga makin bertumbuh, kasihnya makin kuat, saudara. Hingga sungguh-sungguh seimbang, saudara. Saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, selalu kasih harus bertumbuh, saudara. Ya, Tuhan berikan visi gereja kita. Siapa yang apa? Ya, kita nyebut apa visinya? Love God, love people with passion. Sekali lagi, love God, love people with passion. Artinya mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan apa? Segenap hati. Yang pertama bisa mengasihi Allah, tapi makin lama makin mengasihi Allah. Makin mengasihi Allah, makin mengasihi Allah. Kalau dulu agak mengasihi Allah, tapi lama-lama mengasihi Allah. Lebih lagi, saudara. Ya, selain mengasihi Allah harus mengasihi sesama, saudara. Ya, karena hukum pertama tetap harus kasihilah Allah. Tapi ada hukum kedua yang harus dilakukan, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua itu nggak boleh pisah-pisah, saudara. Ya, pertama sekali lagi kasih Allah. Sebab kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak dipenuhi dengan kasih Allah, akhirnya hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan punya kasih agape untuk mengasihi sesama, saudara. Tapi kalau kita bilang mengasihi sesama, tidak mengasihi Allah, saya percaya kasihnya nggak akan langgeng. Karena kasih manusia mudah luntur, mudah berubah. Banyak syaratnya. Kalau engkau baik ya aku kasih. Kalau engkau gak baik aku tidak mengasihi. Betul, saudara? Tapi saudara, kasih Allah, kasih sesama, dua-dua harus dilakukan bersama-sama, saudara. Tapi kasih Allah, kasih sesama harus makin bertambah with passion. Jadi bukan hanya love God, love people saja, ditambah lagi with passion. Semakin mengasihi Allah, kasihnya pada Tuhan makin besar. Makin mengasihi sama, berbuat kasih pada sesamanya makin besar lagi, makin besar lagi, makin besar. Yang pasti hidup kita makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Kasih makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mengasihi Tuhan, ya sesama, saudara. Dulu kalau Tuhan misalnya ya untuk jam waktunya ya asal nganggur. Sekarang enggak, sungguh-sungguh sediakan waktu untuk Tuhan. Ya dulu ibadah hanya asal ibadah. Sekarang ada kerinduan ibadah. Aku mau ibadah, mau cari Tuhan, mau nyembah Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, mau dengar ya firman Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Dulu janji iman ya sebisanya, tapi makin bertumbuh, mengasihi manusia juga sama, makin bertumbuh dan makin bertumbuh. Yang pertama, kasih harus dinyatakan. Orang harus bisa lihat. Amin. Yang kedua, kasihmu harus makin bertumbuh. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya kasih kita bisa makin bertumbuh? Caranya bagaimana? Siapa yang rindu kasihnya nggak pernah bertumbuh? Angkat tangan. Ya Tuhan sama katanya dulu, sekarang dan selamanya. Lah kasih Tuhan dari dulu sudah polok, saudara. Sudah maha kasih kok. Betul nggak, saudara? Kalau kita harus makin bertumbuh, iman kita harus makin bertumbuh, makin tuh rohani kita harus makin dewasa. Kasih kita juga sama, harus makin bertumbuh. Lah sekarang bagaimana supaya kita punya kasih yang makin bertumbuh dan makin bertumbuh? Caranya yang pertama, alamilah kepenuhan kasih Allah setiap hari. Mengalami apa? Kasih Allah setiap hari. Mengalami kasih Allah setiap hari. Setiap hari mengalami kebaikan Tuhan.
mengalami kasih Allah, mengalami terus saudara, setiap hari mengalami, sehingga makin lama makin penuh dengan kasih Allah, makin penuh dengan kasih Allah, makin penuh dengan kasih Allah saudara. Kalau hati kita sudah makin penuh dengan kasih Allah, maka otomatis saudara, keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita perkataan kasih, keluar dari pikiran kita pikiran kasih, keluar dari perbuatan kita perbuatan kasih. Diawali hidup kita, diri kita terus dipenuhi dengan kasih Allah. Amin saudara. Lah bagaimana caranya kita bisa terus dipenuhi dengan kasih Allah? Setiap hari dipenuhi dengan kasih Allah. Yang pertama, pelajari firman Tuhan tentang kasih Allah. Betapa besarnya ya kasih Allah. Allah itu kasih. Saudara pelajari betapa luar biasanya kasih Allah. Seperti apa sih kasih Allah? Makin saudara pelajari, makin saudara ngerti kasih Allah, maka kasih dalam hatimu akan bertambah-tambah. Kasih Allah itu akan makin ada dalam hatimu. Pertama ngerti kasih Allah, belajar tentang kasih Allah. Belajar tentang kasih Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, renungkan kasih Allah siang dan malam. Saudara, apa? Renungkan kasih Allah apa saudara? Siang dan malam. Oh saudara, merenungkan itu penting sekali. Ya Alkitab ditulis renungkan firmanku siang dan malam saudara. Renungkan. Itu seperti binatang pemamah biak. Binatang pemamah biak itu makan banyak saudara. Tapi setelah itu dikeluarkan dikunyah. Dikunyah, kalau saudara lihat sapi diam dikunyah. Waktu dia mengunyah lagi, itu menghisap sarinya. Saudara, waktu dikunyah lagi, itu menghisap sarinya. Sehingga dapat sari makanan lebih lagi. Makin saudara merenungkan betapa banyak Tuhan. Oh saudara, betapa besarnya kasih Tuhan. Kasih itu makin saudara memenuhi hati saudara. Makin saudara renungkan kasih Tuhan, saudara makin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara kadang-kadang bisa mencurahkan air mata sendiri. Betapa besar kasihnya Tuhan membuat hatimu makin penuh dengan kasih Tuhan. Renungkan, jangan renungkan yang jelek-jelek. Jangan renungkan yang negatif-negatif. Jangan renungkan, wah itu dia ngejek saya, itu dia ya nyerang saya, nipu saya. Jangan renungkan kasih Allah. Hatimu akan penuh dengan kasih Allah. Saudara. Lalu datang melekat kepada Tuhan. Datang saudara. Tuhan berkata kita itu seperti sarang. Tuhan itu pokok anggur, kita sarangnya. Saudara, kalau sarang jauh dari pokok ya sudah kering, gak ada apa-apa. Sarang itu harus datang, bukan hanya dekat, sampai melekat pada pokok anggur. Ya kalau sarang itu melekat pada pokok anggur, dia akan dapat aliran air hidup. Dia akan dapat aliran kasih. Dia akan terus dapat aliran kasih. Dia akan dapat pengurapan kasih. Dia akan terus makin dipenuhi oleh Tuhan. Ya dekat dengan Tuhan. Makin lama makin seperti Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Makin lama makin seperti Tuhan. Betul saudara. Jadi harus terus mendekat, melekat bahkan saudara. Ya kepada Tuhan. Yang keempat, jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Yang keempat apa? Yang pertama apa? Pelajari, katakan supaya apa? Pelajari kasih Tuhan dalam firman. Yang kedua apa? Renungkan. Yang kedua apa? Renungkan. Yang ketiga apa? Melekat supaya apa ya? Yang pertama apa? Pelajari. Yang kedua apa? Renungkan. Yang ketiga apa? Melekat. Yang keempat, jangan lupa kasih Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan sampai dilupakan kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang gak pernah ngalami kebaikan Tuhan yang luar biasa? Oh, pernah. Siapa yang pernah ngalami kebaikan Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Pernah ngalami itu saudara? Apa, boleh tahu enggak? Kebaikan Tuhan menjadikan saya sampai sekarang ini. Maksud saya bukan yang bayangan. Ngalami apa? Wah luar biasa loh, aku dulu mau mati loh. Saya dokter sudah mau mati loh. Tapi mujizat Tuhan berikan pada aku sembuh. Aku kalau enggak sekarang sudah mati misalnya gitu loh. Wah aku enggak bisa lupa. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Misalnya, pernah enggak ngalami sesuatu itu? Cerita.
Waktu kelas 2 SD saya sakit demam berdarah. Dokter mengatakan kurang 2 jam. Tetapi Tuhan berkata lain, sampai sekarang saya hidup. Coba enggak bisa kebaktian ya. Itu renung terus. Makin saudara ingat-ingat, saudara makin terharu. Aku hidup karena Tuhan. Tuhan enggak tolong aku, enggak ada sekarang. Betul? Betul? Betul, pernah ngalami enggak? Ngalami apa? Salam Pak Ubaja. Setiap hari saya mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam pekerjaan saya terutama ya, Tuhan selalu tolong dalam setiap langkah. Tuhan sendiri akan memampukan dalam setiap pekerjaan saya. Ya itu ya baik, tapi peristiwa sih rodok nandes gitu ya. Itu kan gak lupa, mengalami gak siapa yang rodok nandes gitu loh. Seperti itu dah ya. Iya, belum dulu ya, ini belum lama juga. Saya tuh sakit, sudah diagnosa dokter, katanya pelengketan usus sama ginjal. Udah diring, udah segalanya, ternyata masih sakit. Dan dokter sudah mengangkat tangan. Ya sudah, saya punya dokter di atas segala dokter. Saya seharian mendengarkan khotbahnya Pak Ubaja, pujian penyembahan, lalu keluarlah batu itu. Puji Tuhan, saya semakin cinta Tuhan, semakin melayani Tuhan. Ya luar biasa, luar biasa. Karena kalau sesuatu, kalau enggak bisa ya. Ini di Kedio ini, saya mau tanya. Ada apa yang landas gitu? Yang paling nandes 5 Mei 2023 kemarin. Itu dia alamin kecelakaan hebat banget. Dan harusnya itu patah karena orang yang melihat itu kakinya dia udah meleset dari tempatnya. Tapi dia nggak mau lihat itu, dia berdoa sangat keras. Tuhan, aku ulang tahun, aku mau nggak terjadi apa-apa. Akhirnya puji Tuhan, dia beranikan diri untuk duduk, untuk berdiri. Yaudah akhirnya nggak terjadi apa-apa Pak Ubaja. Sehat dan akhirnya dia bisa menceritakannya bersaksi di Miracle Net. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Banyak yang bisa kita renungkan kebaikan Tuhan. Bisa bernafas itu hanya karena Tuhan. Betul enggak? Tadi pagi bisa bangun itu pun kemurahan Tuhan, saudara. Tapi juga apalagi saudara mengalami sesuatu yang khusus. Saudara sengaja diingat. Jangan lupakan itu. Makin saudara ingat, saudara kasih itu akan makin bertumbuh. Makin saudara ingat lagi kebaikan Tuhan itu, makin buat kasih Tuhan dalam hati saudara makin bertumbuh. Makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Jangan lupakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, itu yang keempat saudara. Ya, lalu yang kelima, lihat ya di balik masalah ada mahkota. Bisa lihat di balik masalah ada mahkota. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang percaya, yang mengasihi dia. Saudara boleh dapat masalah, tapi kalau saudara ingat, dari balik masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, ada mahkota tersedia. Ada satu hal yang luar biasa, saudara akan lebih mengasihi. Karena saudara tahu, diproses untuk dipromosi, diproses untuk diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara lakukan saudara, maka kasih Allah akan penuh. Makin tambah lagi, makin tambah lagi, makin tambah lagi. Nanti dari kasih manusia akan lama-lama seperti Tuhan Yesus. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita masih berdosa, dia rela korbankan segalanya, betul enggak? Makin saudara renungkan, saudara tidak akan protes lagi. Apapun keadaannya, Tuhan baik. Pagi Tuhan baik, siang Tuhan baik, sore Tuhan baik, malam Tuhan baik, mimpi Tuhan baik. Saudara, Senin Tuhan baik, Selasa Tuhan baik, Rabu Tuhan baik, Kamis Tuhan baik, Jumat Tuhan baik, saudara, Sabtu Tuhan baik, Minggu Tuhan baik, sekarang pun Tuhan baik, sedang dapat berkat Tuhan baik, sedang diproses Tuhan baik. Tanggal muda Tuhan baik, tanggal tua Tuhan tetap baik. Amin saudara. Kasih itu makin bertumbuh. Lalu yang kedua, melangkah bagikan kasih Allah. Hatimu kalau sudah dipenuhi dengan kasih Allah, jangan untuk diri sendiri, enggak bertumbuh. Tapi mulai bagikan. Saudara sudah diberkati dengan kasih, bagikan.
bagikan kasih pada orang lain. Waktu saudara mau bagikan kasih, saudara itu jadi saluran. Makin saudara bagikan, kasih Allah makin tambah. 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 Jangan egois, jangan hanya nikmati untuk diri sendiri. Semua kasih Allah, berkatlah, bagikan. Saudara akan mengalami kasih itu makin bertambah-tambah. Amin. Mulai seperti tadi saya katakan, dimulai dari yang kecil lah. Di keluarga, ayo saudara, misalnya saya beri contoh ya, orang tua yang sudah berkorban banyak untuk saudara. Saudara sudah belajar membalas kebaikan orang tua apa belum? Ayo, sudah tabur kasih apa belum? Kalau belum, biarlah firman ini nampak saudara. Bertobat sekarang, nanti selesai kebaktian tidak boleh pulang. Datangi orang tuamu, minta ampun orang tua. Ya saudara, boleh mulai belajar tabur kasih. Cari kesukaan orang tua, saudara berikan orang tua, tabur kasih bagi orang tua. Saudara percaya, saudara umurmu panjang, diberkati oleh Tuhan, sukses dan bahagia. Sampai orang tua bisa lihat, anakku ini penuh kasih Tuhan. Setelah ikut Yesus, dia penuh kasih Tuhan. Orang tua yang belum kenal Tuhan, dia akan datang dari Tuhan. Betul? Bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Dengan pasangan, ayo. Jangan sampai ini suami-suami kalau dengan orang lain lomo, dengan istrinya gudil. Nah itu jangan sampai saudara. Loh, iya loh, ada loh yang gitu, ada toh? Ada enggak? Wah, ini semangat ini ibu-ibu. Belajar sampai pasanganmu bisa lihat engkau mengasihi dia. Tapi dibalik sama. Ya ibu, sampai suamimu bisa melihat istriku mengasihi aku. Sampai istri bisa melihat suamiku mengasihi aku. Sampai anak bisa lihat orang tuaku, cintaku, mengasihi aku. Betul. Terus dibagikan di komsel misalnya. Kelompok yang lebih lagi. Kelompok yang lebih lagi. Betul saudara. Terus makin luas lagi. Makin luas lagi. Yo mengasihi. Ya tabur kasih. Dalam gereja saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya makin cinta. Makin mengasihi. Melayani sebaik mungkin. Makin mengasihi. Dukung pekerjaan Tuhan saudara. Ya bagikan kasih. Makin saudara bagikan kasih. Kasih Tuhan itu makin bertambah-tambah dalam hidup saudara. Saya bersyukur ya gereja kita tadi ada beberapa contoh pelayan kasih. Kalau saudara masih ingat ya keluarga Allah peduli ada banyak program kasih. Tapi saya lihat jemaat makin bertumbuh dalam kasih. Salah satunya ya saudara kita diperintahkan Tuhan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Dalam pusat kegerakan Roh Kudus itu ada KAFAM gitu saudara. Banyak jemaat juga terbeban saudara. Merasa dia sudah dapat kasih Tuhan, ditolong, diberkati. Dia balas cinta kasihnya Tuhan. Saudara lihat, biasanya sesuai dengan talenta yang dia punya. Ya PowerPoint-nya segera. Saudara ini saudara lihat, ini KAFAM. Saudara, ini di persembahan dari siapa? Ada seorang ya datang bersama ibunya berkata dulu. Ya dia kerjaannya nggak ada, bingung terus. Hanya Tuhan tolong buka ini usaha buat letter gitu saudara. Lalu diberkati maju, diberkati maju, diberkati maju. Waktu Tuhan gerakkan gereja kita membangun pusat kegerakan ini, dia datang, Pak Obadza, Tuhan berkati aku lewat pekerjaan ini. Maka aku ingin ya jadi berkat pekerjaan Tuhan lewat pekerjaan ini. Jadi itu persembahan. Ya setiap ada itu dia sudah siap. Saya yang mendukung membuatkannya. Saudara. Ya Bapak Felix apalagi. Lanjutkan lagi. Ibu, Bapak Ibu Yuda. Karena dia travel saudara. Yang sering kali nangani Holy Land kita. Setiap di sana dia sudah pesan. Ini dicangkokkan loh saudara di sana ini saudara. Jadi tanam dibuatkan khusus loh saudara. Ya berapa bulan dulu baru kita bawa pulang. Jadi ada pohon zaitun lah. Ada pohon ara lah saudara. Ada mahkota duri lah saudara. Biji sesawit dan macam-macam. Sesuai dengan talentanya. Saudara lanjutkan lagi apalagi. Ya Ibu Rangga ini ada di sini Bapak Ibu Rangga. Saudara ini dulu kandang ya sudah rusak. Kandang ayam. Sekarang ya diperbagi. Sekarang buat kandang apa? Siapa yang tahu?
kandang domba dan macam-macam, saudara. Lalu juga perbaikan jalan supaya orang yang mau lihat di sana jalannya sudah lebih baik, saudara. Juga kelinci rek, lalu ya ayam kate itu, saudara. Ya siapa lagi? Lanjutkan. Kristandi, ini SGD Paragon yang sore ya dia punya juga dipersembahkan ayam Birma, lalu merpati kipasnya itu ini loh saudara, ekornya itu loh seperti kipas. Siapa lagi? Ya Ibu Menuk, saudara, merpati hias ya bawa ya dipersembahkan di sana. Juga ayam Polandia ini sekarang sudah bertelur, sudah menetas, anaknya sudah banyak, saudara. Ya siapa lagi? Lanjutkan. Ibu Deborah, dia punya banyak tanaman-tanaman, dia juga dibawa ke sana persembahkan. Siapa lagi? Lalu Bapak Daniel juga sama, ini tanaman-tanaman dipersembahkan di sana. Siapa lagi? Iya saudara, Bapak Andi saudara, ini memberikan anak domba lalu pakannya. Ya siapa lagi? Ya Bapak Yana, ini jambu saudara. Ya sekarang di sana itu saudara panennya sudah mulai dijual. Jadi saya kagum, malah yang beli itu pesan-pesan antri-antri saudara. Karena diberkati enak-enak katanya gitu saudara. Ya siapa lagi? Ya Bapak Dwi saudara, ini pisang apa itu? Vendis apa pisang itu? Cavendish itu yang biasa di mall-mall itu saudara. Karena dia punya ya perkebunan itu mensuplai. Jadi dia kirim ya beri persembahan 100 bibit ya untuk pohon pisang ini saudara. Sesuai juga dengan apa? Ya talenta, pekerjaan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan. Lanjutkan apa lagi? Iya saudara, sapi saudara, limusin. Ini juga ya Ibu Sigwesin ini karena ya suaminya peternak sapi. Jadi kasihnya juga sapi saudara. Ini sapi yang seperti kalau Pak Jokowi nyumbang pas hari korban itu loh saudara. Gemuk besar itu. Ya lanjutkan apa lagi? Ya Jeffrey ini juga dia domba karena dia memang ternak ini. Dia mempersembahkan 4 domba. Apalagi? Wah ini saudara, kemarin minggu ditelepon dari Jakarta. Ada jemaat Jakarta pesan, Pak mau nyumbang 100 domba gitu saudara. Jadi sekarang sedang dibuatkan kandangnya saudara. Setelah kandangnya jadi maka akan tambah 100 domba gitu saudara. Iya, ya lanjutkan lagi. Apalagi? Ya pompa air, ini Pak Joko. Lanjutkan, apalagi? Saudara. Jemaat Widodo ada memberikan ini pemotong rumput, gergaji, pompa air, ya gerinda, bor listrik, ya lanjutkan. Siapa lagi? Saudara, oh habis. Beri tepuk tangan saudara. Tapi banyak yang bisa dipersembahkan sesuai dengan talenta. Misalnya, saudara seorang pelukis. Nanti di sana akan butuh banyak lukisan-lukisan. Saudara bisa persembahkan kepandaian yang Tuhan berikan. Saudara seorang pemahat. Nanti akan dibutuhkan banyak di sana. Ya, barang-barang pahatan. Sehingga bisa dipersembahkan di sana. Saudara juga bisa lihat hasil karya saudara. Ada di Holy Land, Esperian yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak dan banyak dan banyak. Setiap orang bisa persembahkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Belajar mencintai Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dulunya minta terus, sekarang ganti memberi. Saudara, betul saudara? Kasih itu pasti memberi. Nggak ada kasih, nggak memberi itu nggak ada saudara. Memberi belum tentu kasih. Tapi kalau kasih pasti memberi. Setuju saudara? Ya itu luar biasa. Saya mau juga tambah satu lagi karena banyak yang tanya. Ya masih ada jemaat yang tergerak untuk membantu membiayai bangunan-bangunan. Tapi nggak tahu apa yang ada di sana yang bisa dia ikut bantu membiayainya. Karena sebagian sudah dibiayai. Sekarang sudah ditata, ada yang sudah dibiayai, ada yang dibiayai tapi baru sebagian, ada yang belum dibiayai. Supaya ya saudara bisa lihat ya yang tergerak, saudara bisa menghubungi Sekolah Kegerakan Roh Kudus saudara. Ya karena Tuhan berkata bangun
cetak para penuai. Ini akan ada revival, akan ada harvest, Tuhan besar, cetak penuainya. Maka kita bangun sekolah, kegerakan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa jadi penuai. Sudah dibiayai sebagian. Kenapa sebagian? Sekolah itu kan banyak kelas-kelasnya. Ada yang biayai 1, 2, 3 kelas. Ada yang biayai berapa kelas gitu, saudara. Itu sebagian. Jadi satu bangunan, kalau yang membiayai sebagian ada berapa orang, ya ditulisnya di situ berapa orang yang membiayai, ikut membiayai. Lanjutkan. Nah saudara, kalau ini Bukit Doa ini paling banyak orang ingin membiayai. Kita sudah membuat 36 ruang doa. Lalu 5 ruang doa untuk 5 jawatan. 2 ruang doa yang isinya besar untuk 12 orang. Itu sudah langsung habis, bahkan masih banyak yang minta. Maaf saudara yang sudah ingin tapi belum ada kesempatan. Ini tahap pertama, mungkin nanti tahap kedua. Tapi tahap pertama ini sudah habis semua karena banyak jemaat yang tergerak. Kelihatannya jemaat Allah memang suka doa gitu saudara. Jadi semua rindu juga Bukit Doa. Lanjutkan lagi. Ya ini Roma Retreat, belum ada yang membiayai. Lanjutkan lagi. Iya, Museum Kegerakan Roh Kudus. Ini museum saudara, untuk kegerakan para tokoh-tokoh pembawa kegerakan. Isinya buat contoh, buat teladan, cetak orang-orang yang di situ. Ya seperti para pahlawan kegerakan di dalam Tuhan sudah dibiayai. Padahal ini biayanya besar loh saudara. Karena namanya museum kan bukan ruang kecil loh saudara ya. Itu tapi sudah dibiayai. Ya Tuhan gerakkan ya orang-orang. Panti asuhan saudara juga sama. Sebagian sudah ada yang membiayai saudara. Lanjutkan. Ya Panti Umas sebagian ada yang sudah membiayai. Lanjutkan lagi. Ya Gereja Kelahiran. Karena namanya kelahiran, waktu saya ulang tahun ke-70, saya pikir itu namanya kan kelahiran toh. Saya tergerak tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saya siap membiayainya. Dan ada orang-orang yang ikut tergerak nanti dijadikan satu. Ya lanjutkan lagi. Ya lalu KP Padang Gembala belum ada yang biayai. Lanjutkan. Lalu Sungai Yordan tempat baptisan. Besok buat Sungai Yordan baptisan. Semua yang baptis di sana nantinya saudara. Ya ini juga sudah dibiayai. Ada yang biayai. Lalu gereja perkawinan di Kana. Besok pemberkatan nikah semua akan di sini saudara. Ya itu juga sudah ada yang membiayai. Tepuk tangan saudara. Ya lanjutkan. Danau Galilea belum ada yang biayai. Ya lanjut lagi, Kapernaum belum ada yang biayai. Lalu gereja doa Bapak kami. Ini ayat doa Bapak kami bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini ada beberapa orang yang sudah membiayai juga. Ya sebagian sudah ada. Ya lalu gereja Transfigurasi. Ini adalah saat Tuhan Yesus ditemui Musa dan Elia. Saudara, di atas bukit belum ada yang biayai. Lanjut ya, loteng Yerusalem, Upper Room. Itu adalah tempat perjamuan terakhir dan pencurahan Roh Kudus saudara. Ya puji Tuhan sudah ada yang biayai. Tepuk tangan saudara. Ya tapi bawahnya, ini kan atas saudara. Bawahnya kita membuat untuk Pondok Daud, saudara. Nanti di sana, saudara. Ya ditulis ada sebagian. Dulu saya tapi lupa catat, saya selesai pulang ada cepat yang lari cari saya bilang, Pak saya mau membiayai itu. Ya karena apa? Dulu saya hancur habis. Dan waktu saya datang pada Tuhan ke gereja ini hanya saya terus ke Pondok Daud. Terus ke Pondok Daud. Hanya hidup saya dipulihkan Tuhan. Sekarang saya sudah diberkati Tuhan. Maka saya rindu balas cinta kasih Tuhan untuk membiayai Pondok Daud. Supaya banyak orang juga yang mengalami seperti saya. Akhirnya juga bisa datang. Juga bisa mengalami pemulihan. Kalau itu saudara ada, saudara bisa hubungi lagi karena saya kehilangan kontaknya, gak punya nomor HP-nya, jadi gak tahu lagi. Ya, lanjutkan lagi.
Ya, Taman Getsemani, saudara, ini juga dibiayai karena jemaat memang kerjanya taman, saudara. Ya, sesuai dengan talentanya, dia yang akan membuat, bahkan dia yang akan merawat terus, saudara. Karena memang profesinya dia seperti itu. Lanjutkan, ya, ini ya gereja segala bangsa. Ini tempat Yesus berdoa, jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu Bapa yang jadi. Juga karena ada jemaat yang waktu Holy Land Tour, dia ke sana doa sesuatu yang penting bagi dia dan dia dapat jawaban. Maka dia juga terbeban karena di tempat itu dia dapat jawaban, dia membiayai itu, balas kebaikan Tuhan. Sebab banyak orang yang sedang punya suatu doa-doa yang khusus bisa datang juga dan bisa dapat jawaban doa juga. Lalu gereja ayam berkokok, Petrus menyangka 3 kali itu loh saudara, ini belum ada yang biayai. Lanjutkan, lalu pengadilan Pilatus dan Via Dolorosa, jalan salib, belum ada yang membiayai. Lalu tempat ya Tuhan Yesus disalib, Golgota, saudara, ya baru sebagian dibiayai. Lanjutkan lagi, ubur Yesus, ini juga ya sebagian sudah ada yang membiayai. Ya, lanjutkan lagi, apalagi panggilan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Juga puji Tuhan, ada yang sudah membiayai. Kok diem lagi tuh saudara? Iya, saudara, luar biasa. Ya, kapal kenaikan Tuhan Yesus. Ya, di tempat itu Tuhan Yesus naik ke surga, belum ada yang membiayai. Apalagi Nazaret, ya village, itu kita membuat kampung desa Nazaret waktu Tuhan Yesus hidup. Jadi di situ bisa belajar. Ya saat itu gembala, lalu buat pakaian, lalu juga buat makanan, lalu itu giling. Misalnya pohon zaitun, anggur gitu saudara. Hanya keluar minyak atau air anggurnya. Sehingga bisa belajar pada zaman Tuhan Yesus. Belum ada yang biayai. Ini Gunung Nebo saat Musa sudah bisa lihat tanah perjanjian, saudara. Dari Gunung Nebo bisa lihat tanah perjanjian gitu, saudara. Ya, ini juga belum ada yang membiayai. Ya, lalu ini tempat Elia kalahkan 450 nabi Baal. Ini juga belum ada yang biayai. Ya, apalagi ini Roman Theater belum ada yang biayai, tapi saya membuatnya tidak besar segini. Ya, agak kecil gitu, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Tabernakel Musa, saudara, yang dibuat Musa, saudara, supaya untuk belajar tabernakel, karena itu ada banyak pelajarannya. Ya, tabernakel yang Tuhan perintahkan dan Tuhan sering ngajari, yang buatnya kepada Musa. Ya, lalu gerbang emas Golden Gate, saudara, Tuhan datang, Yesus akan masuk lewat Golden Gate itu, belum ada yang biayai. Lalu tembok ratapan juga belum ada yang biayai. Apalagi lah, ini sekolah SKPNK nanti juga akan bangun di sana dari playgroup sampai SMA. Kalau ini biayanya sudah pasti banyak, ada yang tergerak, tapi sudah pasti dibutuhkannya banyak. Ini dalamnya, coba lah, ini dari arsiteknya sudah mulai digambar untuk ya dikerjakan. Ya, apalagi masih ada. Oh ini yang lain sudah ikut mendukung lewat janji iman, juga lewat transfer online, saudara, semuanya. Dan saya lihat hati jemaat makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, saudara. Ya, ini diberikan karena banyak yang tanya. Tapi saya percaya sekali lagi, Tuhan itu luar biasa. Dia sudah mengasihi kita. Perjamuan kudus tadi mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan. Tanpa pengorbanan itu kita masuk neraka. Gak ada jalan diampuni, gak ada jalan diselamatkan, gak ada kita saat ini. Tapi karena pengorbanan, karena kasihnya yang begitu besar, dia rela korbankan semua. Dia rela yang menderita, dihukum, kena kutuk karena kita belajar mengasihi. Saya tutup dengan satu, saudara, yang terpenting bagi Tuhan, kalau saudara ingin membalas cinta kasih Tuhan, adalah selamatkan jiwa. Karena itu detak jantungnya Tuhan. Dia Allah rela jadi manusia untuk selamatkan kita manusia. Dia rela serahkan dirinya di atas kayu salib, terima hukuman ganti kita. Harusnya kita, dia disiksa, dilakukan sangat kejam, sangat menyakitkan. Dia terus terima sampai selesai, sampai mati karena kasihnya.
Saudara, tapi tahu enggak, yang utama bagi Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita bisa diselamatkan karena detaknya jantung Tuhan selamatkan. Tapi Tuhan enggak mau hanya kita. Tuhan ingin kita yang sudah diselamatkan, bisa dipakai Tuhan juga selamatkan orang lain. Minimal, saudara, minimal 1, dapat lagi 1. Ini terus kalau dulu 1, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Membalas cinta kasih Tuhan. Karena itu detak jantungnya Tuhan. Sejak saudara jujur buka hati. Sudahkah saudara berjuang supaya orang lain juga bisa diselamatkan? Apa hanya diri sendiri saja yang diselamatkan? Hari ini Tuhan sedang ajarkan kasih agape, kasih Kristus yang paling utama. Jiwa-jiwa diselamatkan. Saja tanya, sudahkah keluargamu semua diselamatkan? Kalau belum, kita di situ itu tanggung jawab kita. Sudahkah keluarga besarmu? Sudahkah orang-orang di lingkunganmu? Saudara ditempatkan di situ berarti itu tugas saudara. Jadi terang bagi lingkunganmu. Biarlah saudara hari ini tanggapi panggilan Tuhan. Ada satu orang luar biasa sekali. Ayahnya, siapa namanya? Ayahnya ada PowerPoint-nya. Rick Warren, saudara. Dia sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dia boleh dikatakan gereja terbesar di daerahnya, California. Dia juga salah satu gereja terbesar di Amerika. Dipakai Tuhan selamatkan banyak orang. Ya, jadi berkat banyak sekali. Tapi ada satu kisah yang saya sangat terkesan. Ayahnya itu orang yang sangat dicintai dan cinta Tuhan. Hatinya selalu ingin balas cinta kasihnya Tuhan. Hatinya hanya ingin selalu selamatkan jiwa. Di mana-mana dia beritakan Injil. Bahkan di mana-mana dia juga berusaha bangun gedung gereja. Terus saudara, selalu hatinya untuk selamatkan jiwa. Sampai akhirnya sudah tua, dia juga sakit. Pada saat detik-detik kematiannya saudara, dia sebetulnya sudah tidak berdaya. Tapi ingin juga bergerak saudara. Terus dia sampai mengingat banyak sekali program-programnya untuk bisa selamatkan jiwa. Terus saudara, terus bahkan detik-detik terakhir waktu dia mau meninggal, dia selalu berkata begini, 1 jiwa lagi diselamatkan untuk Tuhan. 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi diselamatkan untuk Tuhan. 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi. Katanya sampai ratusan kali saudara, nggak pernah berhenti. 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi saudara. Bahkan akhirnya setelah itu dia tumpangkan tangannya ayahnya itu di atas kepalanya itu Rick Warren saudara. Terus ngomong lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi. Bagi Rick Warren ini seolah ayahnya sedang memberikan mandat. Ayo lanjutkan misi orang tuanya. Selamatkan jiwa. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Jadi itu aja menjadi pedoman hidupnya. Itu aja menjadi fokus hidupnya. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Dia gigih laksanakan sehingga selamatkan makin banyak, sehingga selamatkan makin banyak sampai menjadi gereja terbesar di wilayahnya. Salah satu gereja terbesar di Amerika karena punya mandat tujuan hidup. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi, 1 jiwa lagi. Itu untuk praktek yang kedua tadi. Kita penuhi dengan kasih Tuhan. Salurkan kasih pada orang lain. Sehingga orang lain juga diselamatkan. Kalau saudara lakukan, saudara akan penuh dengan kasih Allah. Makin saudara salurkan, saudara akan makin dipenuhi dengan kasih Allah. Semua bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
katakan pada Tuhan, kami terima tugas-Mu Tuhan. Beri kami hati, beri kami keberanian untuk melakukannya Tuhan. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami, beri kejadian bagi kami. Anugerah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu Tuhan, hati yang rela untuk selamatkan jiwa. Tuhan, kami menyadari ini tugas kami yang Kau berikan pada setiap kami. Kami sudah mendapatkan kasih setia-Mu yang luar biasa. Hari ini kami lakukan perjamuan kudus. Hari ini kami sedang memperingati kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau rela gantikan kami dihukum Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum, Kau gantikan kami rela dihukum Tuhan. Engkau serahkan diri-Mu untuk ditangkap, bukan tertangkap. Dengan kerelaan Kau berikan diri-Mu untuk terima hukuman, bahkan ditimpa semua kutuk yang harusnya ditimpakan pada kami. Kau gantikan kami karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu yang rela Tuhan berkorban supaya juga banyak orang diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau lakukan semuanya sehingga kami bisa diampuni saat ini, sehingga kami diselamatkan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan. Oh Tuhan, beri kami hati seperti ini. Kami sadar ini tugas kami. Beri pengurapan, beri tuntunan, pakai hidup kami Tuhan. Biar melalui hidup kami kasih-Mu terpancar. Biar melalui hidup kami banyak orang boleh kenal Tuhan. Biar melalui hidup kami banyak orang diselamatkan. Ajar kami Tuhan, sekalipun mulai dari kecil, tapi makin bertambah-tambah, makin bertumbuh, makin bertambah-tambah, makin Kau pakai Tuhan untuk panggilan ilahi daripada Tuhan. Kami tahu kami bukan hanya dengar khotbah, tapi kami sedang mendengar pengajaran-Mu. Kami sedang mendengar perkataan-Mu. Kami sedang mendengar panggilan-Mu Tuhan. Kami sedang mendengar isi hati-Mu yang Kau tuangkan pada kami, yang Kau katakan pada kami. Ajar kami menanggapi Tuhan. Dan Tuhan, beri hati yang percaya, beri hati yang taat, beri hati yang setia, beri hati seperti hati-Mu yang penuh kasih Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kami, Tuhan dalam keluarga kami, Tuhan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh orang datang pada Tuhan karena melihat kehidupan kami. Tuhan tak mendoakan setiap jemaat, lagi juga setiap pelayan Tuhan dengan segala kasih karunia. Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu menjadi pewahyuan, Firman-Mu menjadi pembukaan, Firman-Mu berbicara secara khusus pada setiap kami. Dalam 1 bulan ini, sungguh-sungguh kasih kami makin bertumbuh-tumbuh, makin bertambah-tambah, makin menjadi pelaku, dan makin mengalami kasih-Mu yang bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, sebab pakai hidup kami untuk membalas cinta kasih-Mu. Yang kekurangan berkati, sebab kami bisa menjadi berkat Tuhan. Yang jalan buntu, bukalah jalan Tuhan. Apapun yang didoakan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahkan Engkau menjawab lebih daripada yang bisa kami minta, lebih yang bisa kami bayangkan, lebih daripada yang bisa kami harapkan Tuhan. Engkau lakukan semuanya. Kami percaya dan kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Jawaban doa kami terima dengan iman. Engkau sudah memberinya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Pujikan lagu kemenangan, lagu profetik, lagu iman. Haleluya. Seberapa yang hatinya masih penuh dengan sukacita, lambaikan kedua tangan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Bertepuk tangan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat kedua tangan bersama. Yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus termulia. Engkau yang termulia di surga, Di dalam segalanya ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang kuasa di dalam segalanya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kasih ilahi. Diberkati keluargamu. Kesehatanmu. Pertumbuhan iman rohanimu. Pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Keuanganmu. Masa depanmu. Segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.